Halo mahasiswa Psikologi UNESA, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Nah, untuk kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi panduan program magang berbasis MBKM di jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, khususnya di rumpun Psikologi Klinis. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman yang ada di angkatan 2020 atau 2021 sudah mulai memikirkan nih, saya akan magang di mana ya? Atau mungkin sudah mulai berpikir, saya magangnya nanti seperti apa ya? Nah, maka dari itu kami akan mencoba memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk mengetahui dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang panduan program magang bagi mahasiswa khususnya di rumpun psikologi klinis. Maka dari itu kami akan menyampaikan sosialisasi yang terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah pelaksanaan magang, yang ketiga adalah evaluasi magang, kemudian yang keempat adalah kepenulisan proposal dan laporan. Maka dari itu kita langsung masuk saja ke poin yang pertama, yaitu pengantar. Nah, seperti kita ketahui semuanya bahwa di era sekarang, di zaman yang sudah mulai canggih sekarang ini, kita sudah mengalami berbagai perubahan. Begitupun di dalam dunia pendidikan, kita pun juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, di mana para lulusan, para alumni yang sudah berkiprah di luar sana ternyata memiliki dan mereka membutuhkan skill-skill yang berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Maka dari itu ada yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kita sebut dengan MBKM, di mana itu adalah keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut nomor 3 tahun 2020, di mana ada pasal 1 ayat 1 mengenai bentuk kegiatan pembelajaran. Kenapa kok dibentuklah MBKM ini? Hal ini guna untuk memasuki dunia kerja dan para lulusan bisa lebih menguasai berbagai ilmu yang nantinya dibutuhkan di dunia kerja. Nah, di dalam program MBKM ini terdapat 8 program utama. Yang pertama, kita lihat ada pertukaran pelajar, di mana ini nanti memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mempelajari bidang ilmu di keilmuan lain, itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah magang atau praktik kerja di dunia kerja. Jadi nanti ini yang akan kita bahas lebih lanjut untuk topik yang kali ini. Kemudian yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kemudian ada penelitian dan riset. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah kegiatan wirausaha. Yang selanjutnya studi atau proyek independen. Dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Di mana beberapa kegiatan tersebut itu semuanya dilakukan di tingkat perguruan tinggi yang masing-masingnya memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Tetapi di dalam Psikologi UNESA kita mewajibkan untuk nantinya rekan-rekan mahasiswa di semester tertentu bisa melaksanakan yang namanya magang atau praktik kerja. Nah, khusus pada magang MBKM yang akan kita bahas kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih magang ini, durasinya seperti apa. Yang pertama adalah magang atau praktik kerja ini akan dilakukan dengan durasi 1 semester. Bagi teman-teman, ini nantinya akan berbobot 20 SKS, yang mana itu sangat besar ya, tetapi tidak perlu menjadi beban. Kemudian, kenapa kok 20 SKS? Karena diharapkan nantinya bisa memberikan pengalaman experiential learning, hard skills, dan juga soft skill. Experiential learning ini di mana teman-teman mahasiswa nantinya bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas dan juga pengalaman yang lebih nyata di dunia kerja meskipun masih kuliah. Dan juga nantinya bisa mengasah hard skills di mana nanti ada analytical thinking, bagaimana problem solving, dan bagaimana bisa menyesuaikan diri dan sebagainya. Kemudian ada soft skills di mana ini adalah kemampuan kita dalam kerjasama tim, komunikasi, di mana itu sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Kemudian yang ketiga adalah implementasi dan sinkronisasi antara program pendidikan dengan penguasaan keahlian.
di mana ini sangat penting bagi pendidikan yang mana nanti kebutuhannya adalah bisa disinkronkan dengan kebutuhan yang ada di dunia luar atau dunia industri. Nah, tujuan magang MBKM yang pertama, khususnya pada teman-teman di ranah psikologi klinis, itu adalah menerapkan keterampilan asesmen, observasi, dan wawancara yang diperoleh selama kuliah dalam kasus-kasus klinis tentunya ya. Karena selama ini mungkin mendapatkan secara teori, tetapi belum pernah menerapkannya di dunia nyata, dengan orang lain, maka ini adalah kesempatan yang baik untuk teman-teman bisa menerapkan keterampilan tersebut. Dan yang kedua adalah mengasah kemampuan analisa kasus yang menjelaskan psikopatologis secara teoritis. Begitupun tadi dari hasil asesmen kita juga bisa melakukan analisis kasus terhadap apa yang sudah kita hadapi di dalam lapangan. Nantinya kemudian kita jelaskan dinamika psikopatologinya seperti apa. Kemudian juga menyusun laporan kasus klinis, tidak hanya berhenti pada kemampuan analisa, tetapi teman-teman juga diminta untuk bisa menyusun laporan kasus klinis. Jadi apa yang ada di pikiran dituangkan di dalam sebuah tulisan yang berbentuk laporan kasus klinis. Dan tentunya bisa menerapkan kode etik psikologi dalam proses di lapangan, karena kan nanti teman-teman akan menghadapi berbagai dinamika, mungkin ada tantangan, hambatan, dan sebagainya, itu kita kaitkan dengan kode etik yang ada di psikologi. Capaian pembelajaran yang didapatkan dari magang MBKM ini adalah harapannya terdiri dari 4, di mana yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, yaitu ada lagi keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Di mana sikap itu adalah teman-teman mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi dan mengembangkan kolaborasi dengan mitra dalam bidang ilmu yang sama maupun lintas ilmu. Dan pengetahuan mampu menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas menggunakan konsep dasar teori dan asesmen psikologi. Kemudian untuk capaian pembelajaran secara keterampilan umum, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip literasi dan pelaporan hasil saintifik yang bebas plagiarisme dan berlandaskan pada integritas akademik. Dan keterampilan khusus untuk mampu melakukan wawancara, observasi, tes psikologi yang diperlukan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan kode etik psikologi Indonesia. Nah, hal-hal tersebut diharapkan dapat dicapai oleh teman-teman selama menjalani magang MBKM. Baik, kita langsung masuk ke persyaratan pengajuan magang, yaitu yang pertama, teman-teman tentunya adalah mahasiswa aktif di jurusan psikologi UNESA, di mana telah menempuh 5 semester di perkuliahan dan memprogram magang di KRS. Jadi kalau misalkan ingin magang harus diprogram di KRS-nya masing-masing. Tentunya meskipun telah menempuh lulus 5 semester juga harus lulus mata kuliah wajib dan pilihan yang ada. Jadi lulus mata kuliah wajib ini tidak boleh ada nilai yang DE. Nah, kalau pilihan juga harus lulus sesuai dengan rumpun psikologi klinis. Kemudian mengumpulkan surat kesediaan mengikuti magang, kemudian surat izin orang tua juga untuk mengizinkan melakukan magang, dan juga surat permohonan magang yang diterbitkan oleh fakultas melalui pengantar dari jurusan. Dan selanjutnya adalah proposal ke instansi, di mana lembaga atau instansi nantinya juga akan memperoleh proposal yang berisi kegiatan apa yang dilakukan oleh teman-teman selama menjalani magang. Nah, ini mungkin hal yang ditunggu ya tentang lokasi magang. Nanti saya mau magang di mana nih kira-kira? Nah, bisa dipahami ya teman-teman, pasti akan ada kebingungan dan mungkin akan ada beberapa hal yang dibingungkan atau digalaukan, itu rasanya wajar. Tetapi teman-teman bisa diidentifikasi. Saya kira-kira lebih tertarik ke lokasi magang di mana kami membedakan menjadi 2, yaitu rumah sakit dan non-rumah sakit. Non-rumah sakit, ya, untuk non-rumah sakit itu adalah instansi yang tidak terindikasi atau terintegrasi dengan sistem medis.
Sedangkan untuk rumah sakit itu adalah instansi yang memiliki integrasi dengan sistem medis, di mana nanti ada rawat inap, rawat jalan, dan sebagainya. Yang disebutnya seseorang yang mengalami situasi tertentu tersebut dinamakan pasien, sedangkan di non rumah sakit biasanya disebut dengan klien atau kalau di sekolah disebut dengan murid. Nah, untuk lokasi magang kami bedakan menjadi dua tadi, di mana rumah sakit itu terdiri dari beberapa rumah sakit yang sudah ber-MOU atau bekerja sama dengan jurusan psikologi UNESA, yaitu ada RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Profsu di Medan, RSJ Dr. Regiman Widyodiningrat Lawang, RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro, dan beberapa rumah sakit lain di mana terdiri dari beberapa rumah sakit yang tersebar pada berbagai kota. Ada di Surabaya, Jombang, kemudian di Malang, dan lain-lain. Kemudian untuk non rumah sakit itu terdiri dari beberapa instansi yang memiliki klien atau orang yang berada di situ adalah mereka yang berkecimpung di bidang inklusi atau biasanya di bidang klinis juga, tetapi tidak ada sistem yang rawat inap, jadi makanya disebutnya dengan klien. Nah, non rumah sakit ini bisa juga di TK inklusi, kemudian biro psikologi, di klinik atau di panti werda, atau mungkin di lembaga perlindungan anak, itu juga bisa dilakukan. Nantinya bagi teman-teman yang ingin melakukan magang di lokasi yang selain disebutkan oleh kami di sini, itu bisa, sangat bisa, dan teman-teman bisa untuk nantinya mengajukan kepada jurusan dan juga kami bisa memfasilitasi untuk melakukan kerjasama dengan instansi yang dituju. Dengan bantuan teman-teman pastinya ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahapan pelaksanaan magang. Nah, tahapan pelaksanaan magang ini, yang pertama teman-teman perlu untuk mencari instansi magang secara mandiri. Di mana secara mandiri ini perlu untuk teman-teman melakukan pendekatan yang masif ya kepada instansi yang dituju, atau mungkin mulai bertanya-tanya dari sekarang kepada instansi yang memang menjadi incaran teman-teman nih. Kemudian bisa selanjutnya adalah konsultasi dengan dosen pembimbing, di mana nanti akan mendapatkan arahan, mungkin saran atau masukan untuk nantinya teman-teman bisa memilih instansi magang yang paling tepat apabila mungkin nanti masih bingung. Nah, lalu jika sudah disetujui, teman-teman bisa ajukan surat pengantar dari jurusan ke fakultas untuk ke instansi magang. Ajukan surat pengantar ini nantinya akan difasilitasi oleh jurusan, kemudian teman-teman mulai menyusun proposal untuk instansi. Baru kemudian menyerahkan surat permohonan dari fakultas ke instansi magang jika suratnya sudah jadi. Jadi nanti surat tersebut bisa mulai untuk didistribusikan kepada instansi. Dan dari instansi teman-teman bisa menyerahkan, dan dari sana sebagai bukti bahwa teman-teman diterima untuk magang di instansi tersebut, ada surat persetujuan dari instansi untuk diserahkan ke jurusan. Nah, baru kemudian bisa mulai konsultasi dengan dosen pembimbing magang atau yang disebut dengan DPL. Kenapa kok DPL? Karena dulunya namanya dosen pembimbing PKL ya, program kerja lapangan. Kemudian untuk persiapan, nah baru kemudian mulai mengisi formulir magang melalui Google Form untuk diinput di si magang oleh admin. Nah, dari tahapan pelaksanaan magang ini diharapkan teman-teman sudah mulai ada gambaran apa yang nantinya bisa saya lakukan dari sekarang, dan persiapan-persiapan apa yang mungkin bisa mulai dicicil agar supaya nanti tidak terlalu numpuk ya di awal semester 6 gitu. Nah, prosedur pelaksanaan magang yang pertama, teman-teman untuk pelaksanaan magang tentunya melaksanakan penugasan yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Baru kemudian melaksanakan magang sesuai ketentuan masa waktu yang ditetapkan dari instansi, menyerahkan lembar penilaian magang kepada pembimbing lapangan, memberitahukan informasi mengenai masa waktu awal dan akhir pelaksanaan magang kepada DPL sesuai ketentuan dari lembaga. Melakukan bimbingan dengan DPL,
kemudian menyusun laporan akhir magang dan melaksanakan seminar laporan akhir sesuai jadwal yang ditentukan oleh jurusan dan instansi tempat magang. Untuk waktu dan aktivitas magang, nantinya teman-teman mahasiswa akan melaksanakan program magang di lokasi magang selama kurun waktu minimal 3 minggu, maksimal 1 semester di semester 6. Dan aktivitas apa sih yang akan dilakukan? Yang pertama adalah tentunya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan atau pembimbing lapangan. Kemudian membuat rencana program kerja sesuai dengan apa yang dituliskan di proposal waktu di awal. Membuat catatan kegiatan harian, meskipun teman-teman nantinya menulis yang namanya logbook, di mana logbook nanti akan ada format tersendiri, teman-teman juga wajib untuk membuat catatan kegiatan harian untuk pribadi, yang mana itu untuk merekap aktivitas apa yang saya lakukan setiap harinya. Kemudian melakukan bimbingan dengan pembimbing lapangan yang dibuktikan dengan pengisian logbook. Kemudian melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing magang atau DPL dan mengisi lembar bimbingan yang ditandatangani oleh DPL. Kemudian menyusun laporan akhir magang dengan format dan sistematika yang telah ditentukan yang nantinya akan di-share di panduan program magang ya. Jadi tidak di sini, tapi nanti akan ada lampiran terpisah di mana itu nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut penjelasannya di situ. Etika dan tata tertib magang, tentunya teman-teman harus berpakaian rapi, sopan, dan tidak berlebihan sesuai dengan aturan yang berlaku di lembaga tersebut. Menjaga perilaku sopan, bersikap jujur, disiplin, melaksanakan penugasan yang diberikan, melaporkan kegiatan, dan juga menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi dari lembaga tempat magang. Kenapa? Karena hal ini sangat penting untuk menjaga komunikasi, menjaga juga silaturahmi antara kampus dan juga instansi magang. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di mana itu dilarang oleh instansi kemudian teman-teman buka di umum. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, untuk pembimbingan oleh DPL, tentunya dosen pembimbing magang nanti akan ditentukan di akhir semester 5 atau awal semester 6 yang nantinya akan memberikan saran terhadap kegiatan magang yang telah teman-teman susun selama di proposal. Tentunya selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi dan ada proses bimbingan kegiatan magang MBKM minimal 5 kali ya. Kemudian melakukan pembimbingan dalam penyusunan laporan akhir, memberikan penilaian terhadap kegiatan magang, dan yang terakhir melaporkan penilaian kepada jurusan untuk dilakukan konversi nilai. Lalu apa yang dilakukan oleh pembimbing lapangan? Jadi pembedanya adalah DPL itu dari dosen yang ada di jurusan psikologi. Sedangkan pembimbing lapangan adalah mungkin yang disebut dengan supervisor, di mana beliau ini yang membimbing kita, membimbing teman-teman untuk yang magang di tempat atau lokasi magangnya. Nah, itu ditunjuk oleh instansi dan memang beliaunya bisa memberikan masukan yang sesuai dengan kompetensinya, berperan sebagai fasilitator dan memberikan evaluasi terkait kegiatan dan memberikan penilaian terhadap kegiatan magang. Lalu diserahkan kepada jurusan untuk dilakukan penggabungan penilaian. Mata kuliah yang nantinya akan dikonversi terdiri dari 8 mata kuliah, yaitu pelaporan magang, manajemen operasional, penilaian program, hingga perencanaan, di mana ini sudah disesuaikan dari universitas dan memang tidak ada hal yang bisa diubah ya. Maksudnya ini adalah konversi yang memang nantinya dilakukan oleh dosen, di mana dosen ini yang menilai selama proses magang yang dikonversi melalui nilai-nilai mata kuliah tersebut. Lalu komponen dan bobot penilaiannya apa saja? Yang pertama adalah mengikuti pembekalan magang sebelum turun lapangan, melaksanakan kegiatan magang secara optimal, menyelesaikan penyusunan laporan akhir, menyertakan kartu konsultasi, dan hingga kita menyerahkan laporan magang kepada DPL dan pembimbing lapangan. Untuk komposisi nilai magang berbasis MBKM ini terdiri dari nilai yang diberikan oleh DPL 50% dan pembimbing lapangan 50%, jadi bobotnya 50-50 ya. Baik, kita masuk ke sistematika penulisan laporan atau penulisan yang terdiri dari dua, yaitu penulisan proposal dan juga penulisan laporan akhir. Di mana laporan akhir ini teman-teman juga bisa membedakan untuk yang
untuk yang di setting rumah sakit akan ada formatnya sendiri, sedangkan di non rumah sakit juga ada formatnya sendiri. Jadi silakan disesuaikan. Yang pertama adalah penulisan proposal untuk cover, lembar pengesahan, latar belakang, kegiatan, tujuan, rencana, bentuk, waktu, hingga identitas peserta magang, penutup, dan referensi. Jadi silakan untuk dicermati lebih lanjut di buku panduan ya. Untuk penulisan laporan akhir pun begitu, untuk setting rumah sakit tentunya karena subjeknya adalah individu, bisa kita tuliskan identitas subjek, kemudian asesmen yang dilakukan, baru pembahasan dan diagnosis, serta penutup serta lampiran-lampiran yang diperlukan. Untuk penulisan laporan non-rumah sakit, terdiri dari pendahuluan, metode asesmen yang dilakukan, hasil asesmen, kemudian rekomendasi intervensi, penutup, dan lampiran-lampiran. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cermati dan juga baca secara teliti di panduan program magang yang akan dilampirkan juga di dalam website jurusan psikologi. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan dan juga sosialisasi dari panduan program magang. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Apabila nantinya akan ada pertanyaan atau mungkin evaluasi sosialisasi, silakan mengisi form evaluasi di www.unesa.me/evaluasi magang MBKMC yang bisa teman-teman klik di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.